Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Telah berkata di dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya yang telah ditulis oleh beliau at-ta'lif atau mu'allif dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya, beberapa kata-kata mutiara oleh para aulia, para ulama atau jumhur atau jamaahirul ulama dan para aulia, seperti dawuhnya Al-Imam Najmuddin dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang menerangkan tentang asy-syariah. Syariah itu diumpamakan kayak perahunya. Adapun buah daripada syariah, an-natijatus syariah wa huwa thariqah. Thariqah itu diumpamakan lautannya. Kelihatannya memang mudah, gampang. Orang mau menaiki perahu, yang jadi nakodanya siapa? Apakah perahu itu akan berjalan sendiri? Tidak mungkin. Mungkin mesinnya bisa dijalankan atau layar bisa dijalankan. Tapi tanpa nakoda ataupun tanpa kapten kapal juga sama. Bisa nyasar, bisa ngantem karang, tidak tahu situasi, ini akan terjadi gelombang yang cukup besar atau tidak. Dan bagaimana keadaan penumpang yang ada di dalam safinah atau perahu itu sendiri, mampu atau tidak kalau gelombang itu besar. Ada yang pusing, juga bisa yang tidak kuat, muntah-muntah dan sebagainya. Itu pasti insya Allah begitu. Nah, siapa beliau-beliau yang nakoda atau kapten kapalnya? Ya tidak lain. Di dalam syariah pun ya ulama-ulama yang luar biasa yang ada di dalam safinah. Tidak begitu saja perahu itu akan jalan sendiri. Umpamanya tekanan angin ini berapa? Datang dari mana? Ini akan terjadi gelombang yang besar. Kalau kita yang awam sebagai penumpang oke-oke saja. Yang penting kapalnya tidak bocor. Yang penting kapalnya bisa menyampaikan tujuan, insya Allah. Kalau syariat itu pasti. Biidznillah. Namun kita ditantang. Belajar naik perahu kapan? Seperti contohnya apa? Sholat dan lain sebagainya. Setelah sholat tahu bagaimana caranya niat. Bisakah atau tidak sebelum sholat hati kita itu sudah hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah menerima sholat itu sebagai beban? Atau tidak? Karena di dalam sholat itu sendiri mencakup dari beberapa hal. Untuk pribadi, untuk hubungan sesama kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, semuanya ada di dalam khamsa al-awqat, 5 waktu itu dalam sholat. Maka kalau sabda Nabi, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah, ya tepat sekali. Pertama kali yang dihisab yaumil qiyamah adalah sholatnya. Oh, itu kata sabda Nabi tepat sekali. Karena apa? Di situ segalanya. Yang berhubung untuk pribadi, untuk umat. Coba satu contoh waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai raja semua alam, untuk manusia khususnya yang berakal. Lanjutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, pengenalan diri dengan ikrar dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan, ketika orang membaca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Haqqi, itu milikku.
Ketika kita sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Haqqi, itu milik saya. Tiada sekutu baginya. Ketika sampai Malik Yaumiddin, Haqqi, itu milikku. Sejauh mana kita mengetahui dalam tafsir suratul Fatihah ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin. Kalau kita mengingat itu mestinya takut. Sebab apa? Untuk menunjukkan kalimah Maliki Yaumiddin, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bumi, langit, semua hancur, semua. Malaikat pun ikut mati. Jangan dikira tidak. Semua mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman apa? Bersabda apa? Di tengah-tengah itu. Hai mana orang-orang yang mempertuhankan selain aku? Tidak satu pun yang bangun. Tidak satu pun yang nongol. Di situ kita melihat bahwa al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Selain Allah Taala maujudun ba'dal adami wal fana. Kita tahu nanti tauhid di situ. Lalu kita apa yang kita persiapkan pada waktu kita akan menemui sejanjinya Allah Ta'ala yaumil qiyamah? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadap? Bekal apa yang harus kita persiapkan? Tidak terlepas hanya kuncinya husnul khotimah yang kita harapkan. Satu. Kedua, ampunannya. Yang ketiga, tidak terlepas sebagai tawasul kita mengharapkan syafaah bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu terusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalimahnya pakai jamak, bukan pakai kalimah mufrad. Asalnya nahnu. Kalau nahnu na'budu. Tapi kalau sendirian kalimah mufrad a'budu. Dibimbing oleh Allah Ta'ala menggunakan kalimah nahnu. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap lubuk mukmin harus mempunyai i'tiqad. Kepadamulah kami, siapapun kami, bukan pribadi saya saja. Dan kita ini pernah mengajarkan kepada nahnu lil ahlil bait lil aulad wal abna wal banat. Kita mengajarkan kepada anak-anak generasi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Jauh daripada dunia kesyirikan-kesyirikan. Sudah sampai mana kita mengajarkan? Dan ketika kita menyebutkan wa iyyaka nasta'in, merasa tidak kalau kita ini golongan yang lemah? Sadar tidak ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil begini? Saya mampu, saya kuat. Begitu enggak kira-kiranya? Malu mestinya ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka, kita lemah, dhaif. Siapa yang paling bisa menolong? Hanyalah Engkau ya Allah. Seandainya dia penyakitan, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanyalah Engkau ya Allah. Adapun kita kena penyakit, kita ridho, untuk menambah keridhaan pahala kita ikhtiar. Entah itu minum obat, tapi hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai kesyirikan di dalam minum obat atau datang ke dokter.